Oke, sebelumnya perkenalan dulu ini Dimas. Kenalan dulu Mas, kamu dari mana, SMA mana, lulusan tahun berapa? Perkenalkan, nama aku Dimas Wahyu Safi'i dari SMA Negeri 1 Sumber Pucung, lulusan 2020. 2020 ya? Ya. Oke, jadi teman-teman di sini sebelumnya perkenalkan saya Akso di sini. Udah lama nggak buat konten YouTube, sekarang lagi mau buat konten ya sama Dimas ya di sini sebagai peserta KIP kuliah tahun ini, yang mana KIP kuliah itu baru diadakan tahun ini ya Mas? Ya. Okay. Kayak pengganti mengisi. Jadi seenggaknya di sini maksud dari adanya meeting ini nanti supaya bisa memberikan beberapa informasi ke teman-teman aku terutama tentang KIP kuliah, dan nanti bisa tanya-tanya juga ke Dimas juga. Oke, sebelumnya sini Dimas ini satu alumni SMA sama aku ya Dimas ya. Oke, Dimas tinggalnya di mana? Di Sumber Pucung juga? Dekat SMA. Oke, sebenarnya isu KIP kuliah ini udah ada tahun lalu ya, kalau nggak salah ya. Iya, udah ada. Ngahan. Ya, kan. Pertengahan tahun lalu, dan banyak banget yang bingung tentang KIP kuliah, termasuk aku, karena aku nggak ngikutin banyak tentang KIP, tapi sama bidik misi nggak jauh beda kan ya? Yang nggak jauh beda juga, cuma ganti nama gitu aja sih. Ganti nama. Oke, sebelumnya aku mau nge-share screen dulu tentang pedoman KIP kuliah. Suara bising nggak? Enggak sih. Enggak ya. Hey, santai aja di sini Dimas, nggak apa-apa. Nanti kalau ada yang kurang bagus nanti di-cut aja videonya. Oke? Iya. Oke. Oke. Nah, ini kan ada kartu Indonesia Pintar. Nah, sebelum ini dibuka, sebenarnya kita ini kalau mau daftar KIP kuliah itu harus punya KIP siswa atau gimana? Enggak, itu sebenarnya kan gini, kalau kita punya KIP itu pas pendaftaran KIP kuliah itu cuma ngisi biodata, terusan data keluarga, prestasi, rencana, sama seleksi aja. Tapi kalau misalnya kalau kita nggak punya KIP pelajar, kita nanti pas daftar itu nanti kita ngisinya ada ngisi aset, terus kalau rumah, terusan data ekonomi kayak gitu. Oh, berarti di sini ada suara bising-bising nggak, Dim? Dengar nggak suara bising-bising? Nggak ya? Enggak. Ntar aku jelas ya. Oke. Soalnya ini deket bengkel soalnya. Jadi ini bising-bising loh. Oke, berarti tadi intinya kalau mau daftar KIP kuliah nggak harus punya KIP siswa ya? Ya nggak perlu. Tapi harus, tadi ngapain aja? Bisa diulang? Iya, kalau punya KIP kuliah itu nanti ngisinya itu kayak biodata, terusan data keluarga, terus prestasi, rencana, sama seleksi. Tapi intinya kalau nggak punya KIP pelajar itu kayak lebih ribet, kayak ngisi data ekonomi, terusan data rumah, sama apa itu namanya aset. Itu kalau di KIP kuliah ada ngisi data rumah, aset itu ya yang buat ribet ya? Ya. Itu buat yang nggak punya KIP pelajar. Oh gitu. Jadi ya, yang punya KIP pelajar nggak usah ngisi itu bisa ya? Ya. Itu maksudnya nggak usah ngisi itu bisa itu di webnya itu sudah otomatis terisi atau emang? Ya udah otomatis keisi kan. Kalau misalnya udah punya KIP pelajar di SMA dulu, jadi kalau maksudnya itu pastinya udah masuk di data Kementerian Sosial gitu kan. Oh ya. Jadi tinggal nambahin data-data dikit-dikit gitu aja sih. Oh oke. Jadi kan pertama kalau pendaftar KIP kuliah itu kan dia harus login dulu ya?
Ya, login, bikin akun. Bikin akun, oke. Terus nanti di email dikasih kayak password mungkin buat masuk di web itu. Terus tinggal ngisi-ngisi aja. Nah, kalau Dimas sendiri udah punya KIP siswa? Udah dari SMP kalau nggak salah. Oke, SMP. Namanya apa? KIP siswa atau apa namanya? Cuma kartu Indonesia Pintar gitu aja sih, nggak ada tulisan siswa atau pelajar gitu, nggak ada. Oh gitu, oke. Nah di sini kan ada beberapa persyaratan ya. Di share screen ini kelihatan ya? Kelihatan. Nah ini kan keterbatasan ekonomi dibuktikan dengan kepemilikan program bantuan pendidikan nasional dalam bentuk kartu Indonesia Pintar atau yang berasal dari keluarga peserta program Keluarga Harapan, keluarga pemegang KKS, serta mahasiswa, panti sosial sama panti asuhan. Nah, di sini juga sebenarnya persyaratannya sama dengan bidik misi ya. Dalam hal mahasiswa belum memiliki KIP atau orang tua atau wali belum memiliki KKS, maka dapat tetap mendaftar untuk mendapatkan KIP kuliah. Ini ya, berarti kayak yang kamu ngomongkan tadi ya. Asalkan memenuhi persyaratan tidak mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan yang dibuktikan dengan pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali sebesar 4 juta atau pendapatan kotor gabungan orang tua wali dibagi jumlah anggota keluarga maksimal Rp750.000. Gitu ya, berarti. Halo? Ya gitu ya Dim ya? Iya. Oke. Nah, aku tadi ada yang aku mau tanya. Berarti ini kan KIP baru nih. Nah, orang-orang itu kan biasanya bingung kalau nggak punya KIP gimana. Berarti dia harus buat KIP dulu atau nggak usah? Nggak apa-apa kan ya? Nggak usah buat KIP dulu, langsung SKTM gitu ya? Langsung ke webnya KIP Kemendikbud, terusan kayak daftar akun, ngisi apa itu namanya, kayak data-data biasa sih itu. Kan habis itu email juga, nanti di email itu kita dikasih kayak nomor buat masuk ke webnya itu, kayak bikin akun gitu. Oke. Jadi nggak usah buat KIP siswa, nggak apa-apa kan ya? Apa? Oke. Itu poin tuh. Jadi buat teman-teman semua yang pengen daftar KIP kuliah, kalau nggak punya KIP langsung aja ke webnya, daftar di sana. Nanti dikasih username sama password gitu ya Dim ya? Iya. Nah, sebenarnya ketentuan-ketentuan ini sama kayak bidik misi, cuma sekarang ini yang katanya berhubungan sama Kemensos itu gimana Dimas? Ada pengalaman nggak di situ? Kalau KIP harus daftar KIP harus ke Kementerian Sosial dan lain-lain. Itu kan kayak kurang tahu, tapi itu cuma kayak pas ngisi data pendaftarannya aja ya. Bedanya kayak tadi, kalau misalnya data kita udah ada di Kemensos, itu nanti kita tinggal ngisi kayak biodata, kayak hal-hal yang kayak data-data yang biasa aja. Tapi kalau kita belum terdata di Kemensos, kita nanti pas daftar itu disuruh ngisi kayak aset, terus data ekonomi, intinya kayak foto rumah gitu-gitu. Oh gitu. Berarti kalau orang yang nggak ngisi aset dan data rumah itu adalah orang yang udah dapat KIP dan dia udah terdaftar di Kemensos, gitu ya? Iya. Oke. Tapi ada gini nggak? Ada yang masalahnya gini, dia udah punya KIP kuliah tapi dia belum terdaftar di Kemensos dan harus ngisi aset sama data rumah. Ada nggak yang kayak gitu ya? Misal punya KIP, terus punya KIP kan, tapi dia pada saat mendaftar udah dikasih username sama password ke email, tapi dia masih ngisi aset, masih ngisi foto rumah gitu. Itu kayak misal gini, misal SBM pendaftarannya sekarang, jadi kalau misalnya mau finalisasi SBM, mendingan itu
apa itu menyelesaikan dulu kayak data-data di KIP kuliah itu. Jadi kalau datanya di KIP, intinya kalau mau kayak daftar di SBMPTN berarti harus ngisi data di KIP dulu gitu. Itu semua harus diisi. Kalau belum diisi ya nggak bisa. Jadi ada kasus nggak? Maksudku ada yang berarti otomatis kalau dia punya KIP otomatis data aset sama data rumah itu udah otomatis terisi ya, kayak gitu ya? Iya, udah otomatis. Berarti kamu pernah nggak nemuin kasus dia udah punya KIP, udah terdaftar di Kemensos, tapi dia masih harus ngisi aset sama ngisi data lainnya yang seharusnya udah terisi sama KIP? Nggak ada ya? Nggak pernah nemuin. Oke, berarti untuk teman-teman semua di sini yang menyaksikan video ini, kalau kalian udah punya KIP dan udah terdaftar di Kemensos, berarti data aset dan lainnya ada yang sudah terisi terlebih dahulu, gitu ya. Iya. Nah, ini juga sama beberapa keuntungan kalau dapat KIP kuliah, bantuan maksudnya. Nah, ini ya tata cara pendaftarannya ya. Iya. Jadi pertama itu harus melakukan online ya, melalui laman KIP kuliah di sini ya, KIP kuliah ini ya. Ini ya. Ya. Berarti Dimas dulu juga daftar ke sini dulu ya? Iya, ngisi itu. Oke. Terus kalau punya KIP siswa, nah itu apa yang dimasukkan dari KIP itu? Atau ada nomor yang dimasukkan nggak ke data-data? Nggak, kalau kita udah punya KIP itu pas daftar akun udah langsung keisi semua datanya di situ otomatis. Oh, berarti tadi kan pendaftar kan daftar di halaman ini, laman KIP kuliah ini. Ya. Nah itu di situ kalau kita udah punya KIP otomatis terisi ya, otomatis terdeteksi ya. Otomatis. Oke. Oke. Gini, sampai sekarang ini mungkin ada beberapa teman-teman yang masih suka bingung tentang ini gitu. Jadi kita bahas lagi nggak apa-apa untuk bantu teman-teman yang lainnya. Dan ini alur pendaftarannya dan lain-lain. Mungkin teman-teman di sini yang menyaksikan video ini nanti bisa klik link di bawah. Aku akan menyertakan tentang pedoman pendaftaran buat teman-teman yang belum tahu. Walaupun sekarang ini sebenarnya udah telat sih aku bikin video ini, tapi nggak apa-apa kan ya Dim ya? Ya kan masih apa itu namanya, masih ada jalur mandiri PTN sama PTS. Nah kalau PTS itu gimana itu? Kalau PTS itu alurnya mengikuti masing-masing perguruan tinggi sih. Jadi nggak semua itu alurnya sama. Kayak misalnya di Atmajaya Yogyakarta itu kalau mau daftar pakai KIP kuliah berarti kita harus ngirim data fisik, ya dokumen fisik gitu sih, kirim ke sana. Tapi kalau misalnya di kampus-kampus lain itu ngisi data di KIP dulu, nunggu KIP kuliah buat perguruan tinggi swasta dibuka baru bisa. Jadi kayak beda-beda gitu, harus ngekontak masing-masing PTS gitu. Oh kayak gitu. Berarti buat teman-teman semua yang pengen daftar KIP kuliah tapi di perguruan tinggi swasta harus ngecek informasi terkini di websitenya PTS ya. Gimana caranya untuk daftar KIP kuliah, tapi tetap daftar KIP kuliah yang di web tadi ya Dimas ya? Ya kalau bisa sebelum daftar mandirinya itu daftar mandiri di web KIP dulu, baru daftar di mandirinya di web masing-masing PTN itu tadi. Oh berarti lebih baik daftar sebenarnya tergantung universitasnya ya? Ya. Mau dia harus daftar ke websitenya KIP kuliah yang punyanya